Halo teman-teman semuanya, kenalin namaku Putu Padmanaba. Sekarang aku akan membawakan materi mengenai perulangan dan percabangan. Nah, marilah kita langsung masuk ke pembahasan materi dan juga pembahasan soalnya. Baik, langsung aja masuk ke materi dan pembahasan soalnya. Pertama, kita harus tahu kapan sih percabangan itu digunakan, kapan percabangan itu berfungsi atau berguna di dalam perulangan. Nah, percabangan berfungsi dalam perulangan ketika kita ingin melakukan suatu pemfilteran. Contoh, kita ingin hanya memasukkan data siswa yang absennya bernilai ganjil. Selain untuk pemfilteran, percabangan juga bisa digunakan untuk menghentikan perulangan secara utuh atau men-skip beberapa kode di dalam perulangan. Nah, apa itu? Dan bagaimana caranya? Nantinya kita akan dikenalkan dengan dua konsep baru, yaitu break dan juga continue. Apa itu break? Apa itu continue? Simpelnya, break adalah kita akan menghentikan perulangan secara paksa, atau ketika kondisi break terpenuhi, maka perulangan akan otomatis berhenti. Lalu apa bedanya dengan continue? Bedanya dengan continue ketika kondisinya terpenuhi, maka kode atau command line selanjutnya itu tidak akan dijalankan, tetapi perulangannya akan tetap berlanjut. Jadi ketika continue terpenuhi, maka kode-kode di bawahnya akan di skip dan akan memulai perulangan dari awal lagi. Nah, mungkin kalau dari penjelasan saja kalian kurang mengerti, maka kita akan masuk ke pembahasan soalnya. Nah, pada soal terdapat seorang petani memiliki gudang tempat menyimpan jeruk dan apel. Setiap hari petani tersebut mencatat berapa banyak buah yang dia tambahkan di dalam gudang. Petani akan berhenti mencatat ketika masukkan angka negatif 1. Artinya ini berguna untuk menghentikan loopingnya. Petani juga tidak boleh menampakkan jumlah buah yang negatif. Artinya kalau buahnya negatif, maka akan tidak valid. Lalu kita suruh membantu Pak Tani menghitung total buah apel dan jeruk di gudangnya menggunakan perulangan dan percabangan. Nah, untuk itu langsung saja kita masuk ke dalam kodenya. Pertama, kita harus membuat dulu apel, itu nilainya 0, jeruk, itu juga nilainya 0. Nah, karena ada dua buah jenis buah, maka kita harus ada namanya pilihan, atau kita harus tahu kapan Pak Tani itu mau memasuki jeruk atau apel. Kita bisa membuat integer pilihan. Selain itu kita juga perlu integer jumlah atau variabel yang akan dimasukkan jumlah buah yang dimasukkan ke dalam gudang. Nah, karena ada beberapa pilihan ini, agar membantu Pak Tani agar tidak bingung, kita harus memberitahunya terlebih dahulu. Kita bisa memberitahunya dengan output. Misalnya, pilih jenis buah yang ingin dimasukkan. Seperti ini. Kemudian, kita bisa memberitahu pilihan 1 itu buah jeruk. Sementara pilihan 2 itu untuk apel. Nah, tapi jangan lupa tadi dikatakan bahwa ketika angka masukannya negatif 1, maka akan berhenti atau loopingnya berhenti. Maka kita bisa bilang negatif 1 untuk berhenti. Nah, dari sini sepertinya informasi yang diperlukan sudah cukup. Lalu kita akan masuk ke dalam loopingnya. Nah, karena kita ingin memanfaatkan break, kita bisa saja membuat loopnya seperti ini. Artinya, loopnya akan terus-menerus berulang. Nah, jangan khawatir kalau akan terjadi infinite loop. Itu tidak akan, karena kita akan menggunakan atau memanfaatkan konsep break. Kita bisa lihat nantinya gimana cara pemanfaatan breaknya. Pertama, kita bisa memberitahukan
masukkan pilihan Anda. Meminta masukannya yaitu pilihan. Nah, saat inilah kita menggunakan break. Karena bisa dilihat bahwa min 1 untuk berhenti. Artinya ketika pilihannya itu sama dengan min 1, maka kita akan membreak atau langsung menghentikan loopingnya. Nah, bagaimana caranya? Kalau di C++ itu sangat gampang. Kita langsung saja menggunakan break seperti ini, langsung break. Artinya ketika pilihannya min 1, otomatis loopingnya akan berhenti. Nah, untuk break sudah. Lalu jangan lupa bahwa pilihannya itu jangan lupa bahwa setelah melakukan pilihan, kita perlu memasukkan jumlahnya atau jumlah apelnya. Kita bisa meminta masukkan jumlah buahnya seperti ini. Kita meminta masukkan jumlah. Nah, tetapi ingat di soal dikatakan bahwa jumlahnya tidak boleh negatif. Nah, disinilah kita bisa memanfaatkan continue, dimana ketika jumlahnya kurang dari 0 atau sama dengan artinya negatif, kita bisa katakan bahwa ketika jumlahnya negatif, kita continue aja, atau disuruh artinya ngulang lagi ke awal untuk input kembali lagi. Kita bisa bilang memberitahu dulu jumlah tidak valid. Ini baru kita melakukan. Nah, untuk continue sendiri juga sama, kita langsung continue aja, atau artinya ketika negatif continue aja atau kembali ke loop awal seperti ini. Nah, sudah, artinya kita sudah melakukan break dan juga continue. Lalu kita akan membuat percabangan juga. Ingat, ada dua jenis buah, yaitu jeruk dan apel. Otomatis kita melakukan percabangan, dimana ketika pilihannya sama dengan 1, maka jeruklah yang akan ditambah. Jeruk ditambah dengan jumlah jeruk sebelumnya, tambah dengan jumlah masukannya. Sementara ketika pilihannya sama dengan 2, maka yang akan ditambah adalah jumlah apelnya. Nah, sampai sini sudah selesai. Lalu terakhir di luar loopnya, kita bisa memberitahu bahwa jumlah jeruknya berapa, jumlah jeruk sekian. Lalu jumlah apel sekian, berapa. Nah, tadilah cara kita memanfaatkan break dan continue. Nah, mungkin harus saya bahas ulang kembali. Artinya, pertama, Pak Tani akan memasukkan pilihannya, di mana pilihannya ada 3. 1 untuk jeruk, 2 untuk apel, dan negatif 1 untuk berhenti. Ketika dia masukkannya negatif 1, maka while-nya ini atau perulangannya akan langsung berhenti. Nah, kalau pilihannya bukan negatif 1, kita bisa langsung meminta jumlah buah yang dimasukkan. Berapa jumlahnya. Tapi ingat bahwa jumlahnya itu harus positif. Kalau tidak, itu tidak akan valid. Maka kalau jumlahnya negatif, maka kita akan mengasih tahu jumlah tidak valid dan continue. Nah, saat continue, kode di bawah ini, di bawah loop ini, itu tidak akan dilaksanakan atau tidak akan dijalankan. Karena seperti penjelasan sebelumnya, ketika kondisi continue terpenuhi, maka kode di bawahnya tidak akan dijalankan. Tetapi loop tetap akan lanjut. Artinya saat ini terpenuhi, maka dia akan ngulang ke sini lagi, ke awal lagi.
Nah, untuk yang lebih jelasnya kita bisa langsung coba jalankan programnya. Nah, pertama, misal aku ingin memasukkan jeruk. Berapa jeruk? 10. Itu apalagi ya? Apel berapa? 20. Nah, berhenti. Berhenti. Oh, sorry. Oh ya, lupa memasukkan variabel apel dan jeruknya. Ini jeruk. Apel. Nah, tadi jeruk. Itu masukan kedua apel. Itu berhenti. Nah, saat kita masukkan negatif 1 akan berhenti. Jumlah jeruk 10, jumlah apel 20. Nah, pasti kalian bertanya, bagaimana jika jumlahnya kita masukkan negatif? Kita bisa ulang lagi. Nah, misalnya jeruk aku memakan 10 lagi. Tetapi untuk tadi apel 20. Nah, tetapi aku ingin pilih apel tetapi negatif. Harusnya gimana? Menurut kalian, nah, pop up quiz. Menurut kalian apa yang terjadi? Apakah dia error, berhenti, atau bagaimana? Jawabannya adalah dia akan kembali ke awal. Jumlah tidak valid. Lalu dia akan meminta masukan pilihan Anda lagi. Artinya akan ke sini dia. Akan mengulang ke sini lagi, ke awal loop. Ketika jumlahnya negatif. Jadi kita bisa maaf, sorry. Saya salah ketik, harusnya 10. Nah, bisa jadi kita cek lagi akhirnya. Nah, jadilah apelnya 30, bukan negatif tadi. Nah, mungkin untuk materi sekarang hanya itu saja. Dan juga kalian di rumah jangan lupa terus sering berlatih untuk lebih memahami tentang perulangan dan percabangan. Terima kasih. Nah, bagaimana materi dan pembahasan soal tadi teman-teman? Cukup menantang bukan? Mungkin cukup sekian untuk materi kali ini. Jangan lupa terus berlatih ya teman-teman.